Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali dengan sektor 5. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dalam saat teduh bersama dengan sektor 5. Hari ini hari Selasa tanggal 6 September 2022. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan 14 dengan tema tanggung jawab seorang pemimpin. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita persiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian dengan judul Layaklah Segala Bangsa. Mari kita pujikan bersama-sama. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, Yesus, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Sebab Kau yang kudus, layak disembah. Sebab Kau yang kudus, layak disembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika sebuah kapal karam dan tidak lama lagi akan tenggelam, siapakah orang yang paling terakhir meninggalkan kapal tersebut? Jawabnya adalah sang nahkoda. Sang nahkoda akan meninggalkan kapal yang karam itu hanya setelah ia memastikan bahwa semua penumpang dan awak kapal lainnya telah pergi dengan selamat. Sebagai seorang pemimpin, ia bertanggung jawab atas keselamatan semua orang yang berada di dalam kapal tersebut. Juga pada waktu kapal itu berada dalam situasi yang buruk.
Tanggung jawab inilah yang ditunjukkan oleh Musa ketika bangsa Israel melakukan kesalahan dan Tuhan yang murka hendak membinasakan mereka. Dasar perenungan kita pada pagi hari ini dari Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan 14 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Yohana. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian ya Tuhan untuk kami dapat memahami setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai dengan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu dan yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan firman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimiliki untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Musa masih berada di atas gunung, Tuhan memberitahu Musa bahwa orang-orang Israel telah menjadi rusak lakunya dan tegar tengkuk. Di hadapan Musa, Tuhan menyebut orang Israel sebagai bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Dalam kemarahannya, Tuhan menolak untuk mengakui orang-orang sebagai miliknya. Setelah memberitahu Musa apa yang telah mereka lakukan, Tuhan berkata bahwa Dia akan membinasakan mereka dan akan membangun sebagai umat yang baru. Umat itu akan dibentuk Tuhan dari keturunan Musa. Ayat yang 10, engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ini merupakan kesempatan yang besar bagi Musa dan keturunannya untuk mendapatkan kehormatan dan kemasyhuran. Namun, Musa tidak mau mengambil keuntungan dari kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipimpinnya. Sebaliknya, Musa justru menunjukkan rasa tanggung jawabnya untuk menyelamatkan mereka dari murka Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, Musa tahu bahwa orang-orang Israel telah berdosa dan ia tidak berusaha untuk membenarkan tindakan mereka di hadapan Tuhan. Meskipun demikian, Musa tetap berusaha untuk melunakkan hati Tuhan.
Yang pertama yang dilakukan adalah Musa menyebut orang-orang Israel sebagai umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir, pada ayat yang ke-11. Musa mengembalikan mereka kepada Tuhan. Yang kedua, Musa mengingatkan Tuhan bahwa apa yang dilakukannya akan didengar oleh orang Mesir dan mereka akan mempermalukan dia, ayat yang ke-12. Dan yang ketiga, Musa mengingatkan Tuhan akan janjinya kepada nenek moyang orang-orang Israel bahwa ia akan membangun bangsa yang besar dari keturunan mereka dan akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, pada ayat yang ke-13. Upaya Musa ini berhasil. Tuhan mengurungkan rencananya untuk membinasakan mereka. Mari Bapak Ibu kita merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab tidak mengambil keuntungan dari orang-orang yang dipimpinnya, melainkan justru rela berkorban bagi mereka. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengalahkan keegoisan kami, agar kami mampu melakukan tanggung jawab kami sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin di dalam keluarga, di dalam masyarakat maupun di dalam gereja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berkomitmen melakukan tindakan nyata bahwa dalam seminggu ini kita akan masing-masing berdoa bagi para pemimpin yang ada di gereja kita dan di masyarakat. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.